Shalom, perkenalkan nama saya Erik Christian Pasaribu, saya orang Batak ya. Kali ini saya ingin bersaksi, sebelumnya saya berterima kasih kepada hambanya Juang, akun Diberkati Ministry yang boleh mengizinkan saya untuk boleh membagikan kesaksian hidup saya. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi kekristenannya bukanlah kekristenan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya besar di lingkungan mayoritas Islam, sehingga pada satu ketika saya punya keinginan untuk masuk Islam, untuk beragama dengan mereka. Karena pada waktu itu, di mata saya tidak ada satupun orang Kristen yang baik. Dan saya tidak menemukan itu. Sehingga ketika saya melihat orang-orang Islam di sekitar sekeliling saya terpengaruh. Saya melihat kenapa mereka kok baik-baik, keren-keren gitu loh ya. Bahkan saya sampai menyukai salah satu wanita Islam tersebut. Karena memang dia sangat soleh dan di sekolah dia bisa dilihat setiap tingkah laku kehidupannya. Bahkan dia juara satu umum di sekolah. Singkat ceritanya saya iri gitu loh ya. Setiap mereka pergi ke ibadah, mereka ke masjid, sementara saya sendiri. Karena saya sendiri yang Kristen pada waktu itu, sehingga saya iri, saya pengen banget bisa ikut nama komunitas mereka yaitu remaja masjid. Ya kan? Nah, singkat ceritanya juga saya gereja di GPDI dari kecil. Dan setelah saya tamat sekolah SMK, saya pindah gereja. Saya disuruh mama saya pindah gereja di GBI Glow, Medan Mall ya, kalau saudara tahu ya. Dan saya pertama kali datang ke gereja itu bukan pada waktu ibadah, tapi mengikuti youth camp program gereja yang ada. Dan di situ saya banyak bertemu dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa, di mana saya sangat senang banget ya. Dan timbullah keinginan untuk saya pengen melayani, saya pengen banget melayani. Dan ternyata saya puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk bisa melayani. Tetapi itu singkat cerita tentang saya, saudara. Tapi kali ini kesaksian yang mau saya bagikan bahwa sebelum saya mengikut Kristus, apa yang terjadi? Pada satu ketika saya lulus sekolah SMK, coret-coret baju, pergi ke sungai, sebiru-biru ya, saudara tahu tepatnya di Medan ya. Dan di situ kita sama teman-teman menyewa satu ban dan menaiki ban itu dengan 3 orang, padahal maksimalnya 2 orang, tapi kita paksa untuk 3 orang karena terlalu mahal mungkin ya kan. Dan kita naiki ban itu dan kita naik, kita main di arus sungai itu, kita ikutin arusnya. Ternyata saya salah pemakaian pada ban itu, saudara. Saya kakinya ada di luar daripada ban itu. Kaki saya masuk dalam lubang ban itu. Dan teman-teman saya semuanya memakainya dengan benar. Ternyata saya sendiri yang salah loh ya. Dan kita naik ban itu, tiba-tiba itu ya. Air jalan enak banget itu loh ya. Tiba-tiba ada air yang besar di belakang menerpa kita dari belakang. Sehingga teman saya selamat. Saya sendiri yang kecemplung, saya sendiri yang tenggelam. Dan pada waktu itu saya gak tahu mau gimana saya bisa selamat gitu ya. Saya cuma bisa ngingat orang tua saya membiayai uang sekolah saya yang mahal swasta pada waktu itu. Saya mikir kalau saya mati, saya belum sempat bahagiain orang tua saya. Masaan iya saya langsung mati? Logikanya di mana gitu loh. Saya belum sempat bahagian orang tua, uang sekolah mahal. Saya sedih gitu ya. Dan yang kedua saya ingat waktu kecil saya pernah sekolah minggu dan di situ dia yang disebut-sebut namanya Yesus. Dan saya sebut juga nama Yesus di dalam air itu. Saya sebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba tangan dan kaki saya terangkat ke atas dan saya memegang batu yang penuh dengan lumut dan itu nggak mungkin secara manusiawi. Dan di situ saya tiba-tiba singkat ceritanya saya sampai di pinggiran. Dan saya bingung, kok bisa saya selamat gitu ya. Dan saya ngeri di situ, wah, Yesus yang dulu saya malu mengakuinya sebagai Tuhan saya. Bahkan saya untuk pergi ke gereja saja bawa Alkitab saya malu banget. Kalau teman-teman saya berbicara tentang gereja, saya bisa memukulinya, bahkan sangat emosi. Saya malu disebut anak Kristus. Saya malu disebut Tuhan saya adalah Kristus. Tapi anehnya waktu saya tenggelam, dia yang nolong saya. Ini artinya apa? Tidak peduli seberapa jahat kamu kepada dia, kepada Yesus. Tetapi Yesus tetap mau menolong kamu. Tetapi Yesus tetap mau menyelamatkan kamu. Karena kita diselamatkan bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat, bukan karena pintar, bukan karena kita kaya. Tapi karena Kristus yang benar-benar mencintai kita.
Di situ saya sadar, di situ saya memutuskan pada waktu itu untuk masuk sekolah teologi. Dan di situ saya mulai belajar firman Tuhan, masuk asrama, masuk sekolah teologi. Tetapi nggak mudah saudara. Saya melihat Alkitab yang setebal itu. Dan saya nggak mungkin bisa baca Alkitab itu semua. Dan singkat ceritanya, saya memaksakan diri untuk membaca Alkitab tersebut yang tebal sekali. Saya mulai dari Kejadian pertama. Saya cari Yesus di situ. Siapa Yesus ini ya? Saya baca pada hari pertama, hari kedua ada roh melayang-layang. Saya bingung. Loh, kok roh melayang-layang? Yesusnya mana gitu loh ya? Dan saya makin pusing dengan Alkitab. Dan saya tutup Alkitab saya bosan. Di situ saya memaksakan diri lagi untuk mendengar lagu rohani. Dan di situ saya mengalami yang namanya lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Saya tiba-tiba nggak ngerti ya bagaimana penyembahan bisa tersungkur, bisa nangis-nangis. Kalau pemazmur bilang air mataku membasahi ranjangku, dan saya ngalamin hal itu. Bahkan maaf katanya, ingus saya juga keluar saudara ya. Dan di situ saya waktu dengar lagu itu, lagu rohani yang berjudul Love to Worship You, ya. Di situ saya ngingat semua dosa saya, di situ saya ngingat semua kejahatan-kejahatan yang pernah saya lakukan, dan saya akuin semuanya di hadapan Tuhan. Dan waktu saya akui, saya memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan, dan saya bisa membaca Alkitab dengan sukacita, dengan enak gitu loh ya, dengan perasaan yang damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Dan saya mulai bertanya, saya udah mengakui dosa, saya pengen banget kenal Kristus. Kristus itu siapa? Saya mulai cari di YouTube karena saya nggak ngerti buka Alkitab, saya nggak tahu di mana Yesus ya gitu loh. Saya cari di YouTube, ketemu khotbah pendeta Philip Mantova dalam festival Kuasa Allahnya. Dan di situ ada terjadi mujizat kesembuhan. Saya bingung, ini nenek-nenek siapa yang nyembuhin, anak kecil siapa yang nyembuhin, kok mereka bisa sembuh ya? Di situ pendetanya bilang, Yesus yang menyembuhkannya. Wadidaw, saya kaget gitu loh. Wah, Yesus ini luar biasa ya. Terakhir saya cari tahu lagi Yesus dari YouTube. Saya dengar-dengar khotbahnya dan saya mulai tertarik dengan pendeta yang menyampaikan firman pada waktu itu, yaitu Pastor Philip Mantova. Saya mulai cari tahu beliau ada nggak ya nulis buku. Saya pengen deh baca bukunya. Ternyata saya nggak tahu siapa beliau ya. Tiba-tiba di asrama saya di lantai 3 dan situ ada kotak ya. Isinya semua buku, dan saya asal-asal aja. Saya berharap menemui buku Philip Mantova itu, dan saya masukkan tangan saya ke dalam kotak box sambil meraba-raba karena saya nggak tahu mana buku yang bagus. Dan saya angkat dari bawah, dan benar itu suatu hal yang nggak kebetulan buat saya. Benar, ternyata buku yang saya dapat adalah buku Before 30 Pastor Philip Mantova. Di situ saya baca, saya semakin haus sama Tuhan. Diiringi dengan firman Tuhan membuka semua dosa-dosa saya. Ditambah lagi dengan baca prinsip kehidupan beliau. Saya mengalami kasih mula-mula. Sampai pada akhirnya saya membangun mesbah. Pagi, siang, sore, malam baca kitab, doa puji penyembahan, doa syafaat. Bahkan saya sampai naik ke atas loteng untuk mencari wajah Tuhan. Sehingga saya bisa mengungkapkan perasaan saya sebebas-bebasnya ke hadapan Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami. Bahkan satu ketika saya ingin berdoa di atas loteng asrama saya. Tiba-tiba hujan turun, dan saya ingat pada waktu itu ada orang menceritakan bahwa ada seorang nabi Elia memberitikan hujan. Dan saya konyol ikutin aja ya udah gue saya ikutin dan saya nggak tahu ya, saya belum pernah baca itu tapi saya pernah dengar, saya ikutin. Oke, dalam nama Yesus hujan berhenti, aku udah pengen datang sama Tuhanku, aku pengen berdoa, aku pengen nyembah Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus hujan berhenti. Itu konyol saudara ya. Mungkin saya pada waktu masih bayi rohani, dan Tuhan mendengar doa orang yang berdosa ini. Hujannya benar berhenti, dan situ saya mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup, dan Dia sangat-sangat ingin dekat sama kita semua. Ya, seberapa buruk pun hidup kita, Dia tetap menerima kehidupan kita. Seberapa pun hancur hidup kita, Dia tetap bisa memperbaikinya. Karena ketika sesuatu yang rusak ada di tangan Tuhan, semuanya bisa menjadi lebih baik, bisa berguna. Saudara, singkat cerita, inilah kesaksian saya. Saya tidak bisa mengungkapkan panjang kali lebar begitu banyak kesaksian yang saya alami. Tapi kiranya kesaksian yang singkat ini boleh memberkati setiap saudara. Kiranya semua kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan hidup kita dipulihkan, dimuliakan, dan dipakai oleh Tuhan sampai akhir kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan bahkan sampai akhir kehidupan kita menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.